Oke, selamat pagi teman-teman. Ini ada Suzuki Swift ya. Kasus Suzuki Swift ini adalah ada terjadi kebocoran oli pada bagian depan mesin, lalu menghantam semua, melumasi semua tali fan bel, sehingga tali fan belnya menjadi rapuh karena kena oli ya. Nah, tali fan belnya semuanya putus, lalu tidak disadari oleh sang pengendara, sehingga tali fan bel ini putus, menyebabkan tidak ada pengisian daya baterai dan water pumpnya tidak jalan. Jadi sempat overheat. Nah, ini mau kita periksa apakah mesin ini aman, posisi tidak sampai headnya lengkung, atau justru sebaliknya. Jadi kita mau periksa, terus kita mau atasi yang bocor dan kita ganti tali fan bel baru. Oke, kita coba. Kita sudah cabut rodanya dan kita mau bersihkan dulu bekas olinya, supaya kita tahu, kita bisa dapati di mana posisi bocornya dari oli tadi ya. Kita bersihkan dulu biar dia habis bekas olinya, lalu kita cari di mana jejak dari mana oli itu keluar. Soalnya semuanya ini basah, jadi nggak kelihatan. Kalau kita nggak bersihkan dulu nggak kelihatan. Jadi kita bersihkan dulu guys. Oke, jadi sekarang posisi sudah dibersihkan, sudah kering ya. Jadi kita mau hidupkan. Kondisi fan bel juga belum terpasang, supaya kita bisa tahu di mana titik bocor olinya. Mau kita cari sama-sama ya. Kita periksa. Ini sudah habis dibersihkan ya. Sudah habis dibersihkan dari oli. Nah, itu dia olinya guys, yang kita bersihkan tadi. Kita juga sambil tes air radiatornya ya. Kita lihat apakah headnya lengkung atau tidak. Kita lihat kalau ada air yang keluar dari radiatornya. Oke, aman, tidak lengkung. Sekarang kita mau lihat oli yang merembes. Olinya keluar dari mana? Wah, ternyata itu guys, langsung kelihatan dari pipa yang bagian bawah itu ya. Tuh, itu langsung ada oli dari pipa itu. Atas aman, atasnya aman. Dari atas ini aman ya. Itu olinya dari situ. Tuh, langsung kelihatan kalau ada oli yang bocor. Kita amati baik-baik dulu ya. Oke, dari pengamatan saya masih belum terlihat jelas, asal dari belum terlihat jelas oli yang merembes itu ya. Belum terlihat ya ada oli rembes, karena itu ternyata hanya sisa-sisa. Mau saya coba pasang tali fan bel dulu, terus dilakukan pengamatan yang lebih detail lagi soal rembesan oli, karena yang jadi dalang utama
tali vandel putus ini akibat dari oli. Jadi kita mau pasang tali vandel saja dulu, lalu kita amati. Ya, jadi kita ganti tali vandelnya dua-duanya ya. Kita pasangkan yang original dari Suzuki. Kita coba lihat ukurannya. Untuk tali vandel AC itu dia menggunakan ukuran 5PK 835, dan untuk alternator dan water pump itu dia menggunakan ukuran 4PK 815. Nih, 4PK 815 dan 5PK 835. Jadi ada dua ukuran tali vandel. Kita pasang dulu guys. Oke, kita coba. Kita sudah pasang ya tali vandelnya. Mau kita coba hidupkan. Semoga tidak ada kendala, tapi tetap saja kita akan cari bocor. Kita akan cari yang oli yang bocor supaya tidak terjadi lagi yang namanya tali vandel putus. Kita harus dapatkan titik bocornya. Kita hidupkan dulu ya. Kita akan hidupkan dia sampai panas, sampai betul-betul panas ya. Kali aja kita bisa temukan titik kebocoran oli. Karena mobil ini beberapa bulan yang lalu sudah saya kerjakan dengan kasus yang sama. Masa dia terulang lagi, itu hal yang tidak boleh ya. Kita itu tidak boleh melakukan pekerjaan yang tanggung-tanggung, harus tuntas. Nah, hanya saja kita kan tidak pernah tahu ada hal lain yang terjadi pada mesin. Seperti saat ini kan, mesin ini sudah saya kerjakan beberapa bulan yang lalu untuk kasus yang sama. Sekarang dia terulang lagi. Tetapi kalau yang dulu itu tali vandel tidak sampai putus, masih bagus semuanya, masih terkendali. Hanya saja waktu itu dia sudah basah ya dengan oli. Dan pada saat itu juga saya belum bikin video YouTube, jadi tidak ada buktinya. Sekarang sudah mulai bikin video YouTube, jadi semua kendaraan yang saya kerjakan itu saya videokan, lalu saya posting di YouTube. Jadi kalau ada pun pertanyaan-pertanyaan yang soal histori mobil itu bisa disimak di YouTube saya. Jadi buat teman-teman lain boleh subscribe ya, apalagi buat teman-teman pelanggan bengkel Chris Garage Palu, subscribe YouTube Chris Garage Palu. Kalau diperhatikan memang nggak ada bocor, tetapi kan tidak menutup kemungkinan setelah 1 jam kemudian akan ada rembesan oli. Ini ada rembesan ya dari karter tuh. Itu. Tapi kalau rembesan ini emang dia bisa nyemprot tali vandel? Nggak bisa lah. Tapi kita simak dulu, jangan-jangan itu hanya lelehan. Jadi kita tungguin sampai ada titik terang oli yang menyembur pada tali vandel. Kita tungguin.
radiator Suzuki Swift, ukuran tekanannya 1.1. Modelnya seperti itu guys, sudah jebol, jadi beli yang baru, Suzuki Swift. Oke teman-teman, jadi kelanjutan dari Suzuki Swift ini, setelah saya hidupkan sekitar kurang lebih 1 jam ya, untuk mencari kebocoran yang ada di mesin, kebocoran oli, ternyata tidak ada rembesan oli. Terus saya dapat keterangan dari sang pemilik, dari si Ade Duta, dia pernah kasih tetesan oli pada tali vandel gara-gara tali vandelnya bunyi. Nah, jadi salah satu saran saya ya, kalau tali vandelnya bunyi itu jangan dikasih oli, tapi coba cuci sama air sabun. Mendingan pakai air sabun daripada pakai oli. Nah, setelah sudah tidak berdecit, kalau ada waktu mampirlah di bengkel biar tekanan tali vandelnya ditambah. Artinya itu dia bunyi karena kurang tekanan tali vandel. Tetapi saya mendapati bahwa mobil ini tutup radiatornya sudah jebol. Jadi ini nanti saya mau ganti tutup radiatornya, tetapi secara keseluruhan mobil ini sudah selesai ya. Jadi tinggal mau saya pasang bannya, terus nanti saya telepon Adik Duta biar dia jemput mobilnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikut. Jangan lupa di subscribe kalau sempat ya, di komentar kalau ada kritik, dan juga di share apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, sampai jumpa di video-video berikut. Bye bye.